Jadi bahwa beliau itu ada kesamaan dengan kita ya wajar karena dia ayahanda kita. Tapi jangan disamakan kondisi hakikat kehidupannya. Kalau kita mengantuk, dia mengantuk pula. Kalau kita tidur, dia tidur pula. Kalau kita mati, dia mati pula. Tidak begitu. Makanya di dalam kitab Quran itu kita temukan kalimat yang punya sebagai berikut. Oke, kita lihat. Nah, ini firmannya. Inna matsala Isa indallahi kamat salil adama khalaqahu min turabi summa qala lahu kun fayakun. Nah, ini surah Ali Imran surah nomor 3 ayat 59. Nah, apa terjemahannya Pak Abu Fikri? Nah, terjemahannya adalah sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadi sesuatu itu. Nah, Allah ceritakan ini kepada kita supaya kita berpikir, kita merenung. Untuk apa Allah mengeluarkan atau mengorbitkan surah Ali Imran ayat 59 ini? Untuk kita mendeteksi keberadaan Adam itu sebenarnya. Karena untuk mendeteksi langsung kan susah kita itu. Maka Allah mudahkan dengan cara memunculkan Isa. Nah, jadi perumpamaan penciptaan Isa ini oleh Allah itu ya seperti Adam. Kalau Isa punya ibu, Adam tidak. Kalau Isa tidak punya ayah, Adam tidak. Jadi dari segi gaibnya, dari segi istimewanya, Adam lebih daripada Isa. Adam terdahulu, Adam dijadikan dengan tangan Allah sendiri, Adam tidak berbapak, tidak beribu, Adam disujuti oleh malaikat. Itu keutamaan Adam dibanding Isa ibnu Maryam. Nah, kalau Isa ibnu Maryam, dia punya ibu tapi tidak punya bapak. Dia tidak terdahulu dan tidak dahulu dijadikan. Dia melalui proses Jibril. Melalui proses Jibril, saudaraku. Ingat, Jibril itu Adam. Nah, Isa tidak disujuti oleh malaikat. Isa tidak punya predikat khalifah. Itu bedanya. Nah, tetapi lihatlah keunggulan Isa sebagai kaum, sebagai umat daripada Adam itu sendiri. Sebagai putra dan turunannya. Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit kulit. Sakit apa saja. Isa bisa menjadikan orang lumpuh berjalan, bergerak. Isa menjadikan orang tuli bisa mendengar. Isa menjadikan orang buta bisa melek kembali. Bahkan Isa bisa menghidupkan orang sesudah matinya. Makanya dulu pernah terjadi seketika kaum Hawariyun meminta kepada Isa menghidupkan putra Nabi Nuh. Itu Sam bin Nuh. Nah, Isa tahu di mana kuburannya beliau. Dipegang tanah itu, digenggam tanah itu, dimintakan dia bangun, hidup kembali, hidup. Muncullah Sam bin Nuh dalam kondisi rambut ubanan. Nah,
diucapkan salam oleh Isa, Assalamualaikum ya Sam bin Nuh. Salamanlah mereka. Disaksikan oleh kaum Hawariyun, 12 murid Nabi Isa itu, termasuk Yudas Iskariot. Ditanya oleh Isa, apakah waktu engkau meninggal rambut engkau beruban seperti ini? Jawab Sam, tidak. Aku tadi terbangkit dan terbangun, aku kira kiamat sudah datang. Aku takut. Maka dia berhuban. Kalau saudaraku lihat pada kitab Quran itu ada itu. Seketika goncangan kiamat itu terjadi, bayi-bayi pun beruban, saudaraku. Karena takut dan tegangnya. Makanya hidup ini jangan terlalu tegang, nanti sering ubanan, cepat ubanan. Itu. Nah, makanya kaum Hawariyun pengen Sam bin Nuh tadi diajak ke rumah, diajak makan minum, bersantai ria, bermesra-mesraan. Kata Isa, ndak usah. Kenapa? Karena rezekinya sudah tidak ada lagi. Ndak bisa dia makan, ndak bisa dia minum. Kita hanya menyiksa beliau. Oh begitu ya, guru. Ya. Makanya Sam bin Nuh diantarkan kembali kepada kematiannya. Maka dia pun kembali jadi tanah dan dia mati. Tubuhnya mati, kalau ruhnya kembali kepada tempatnya semula. Itu kehebatan Isa. Bahkan Isa bisa beralih rupa. Bisa menghilang, bisa beralih rupa. Buktinya seketika Raja Herodes mengepung Isa atas petunjuk dan instruksi murid kesayangannya beliau, Yudas Iskariot. Maka tiba-tiba wajah Isa itu menjelma pada Yudas Iskariot. Isanya hilang. Maka pasukan Herodes menangkap Yudas Iskariot, menggiring, memukul dan gebuki dia, serta menyalib. Disalibnya Yudas Iskariot. Begitu hebatnya kisah terdahulu, saudaraku. Murid menjual gurunya kepada raja demi uang. Bahaya agama ini. Kenapa? Dia bisa dijadikan alat untuk mencari uang. Makanya Yahya seketika Musa dan Harun didustakan oleh kaumnya, maka dikuatkan lagi dengan utusan yang ketiga, yaitu Isa. Kan berlari-lari dari ujung kota itu Yahya, berkata kepada kaumnya, "Hei kaumku, ikutilah orang ini. Dia mendapat petunjuk. Dia tidak mengharapkan upah dan gaji daripada kamu." Karena kebiasaan tokoh-tokoh agama zaman itu main uang. Ujung-ujungnya uang. Itu. Nah, menjelmalah Isa itu pada Yudas Iskariot. Sampai Yudas mengatakan, aku bukan Isa, aku bukan Isa, aku bukan Isa. Mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli. Karena wajah Isa itu ada pada Yudas. Tetapi ada keraguan dalam dada mereka. Dalam hati mereka. Betul. Yudas tidak ada kelihatan saat itu. Mereka itu ragu jadinya. Tapi apa boleh buat, ini wajahnya mirip Isa loh. Makanya dia disalib. Tapi jujur, para pasukan Herodes waktu itu ragu. Karena Yudas itu tidak kelihatan. Sejak saat itu tidak kelihatan lagi selama-lamanya. Nah, ini keterangannya surah An-Nisa ayat 157. Nah, di sini dikatakan, kami menghukum pula mereka, kaum Herodes tadi, karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya,
dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuh Isa. Nah, ini hebatnya saudaraku. Jadi Isa itu bisa bersalin wajah. Nah itu. Sehingga yang dikira orang Isa itu adalah Yudas. Itulah hukuman bagi Yudas. Jadi mereka kaum Herodes tadi ya benar-benar dia tidak melihat lagi Yudas Iskariot selama-lamanya setelah itu. Dan mereka juga ragu. Tetapi Isa pun tidak mereka temui selama-lamanya setelah itu. Nah, inilah kehebatan Isa. Dan Isa ditemui oleh Nabi Muhammad pada langit kedua bersama Yahya sang penyaksi. Orang yang berlari-lari dari ujung kota itu Yahya, saudaraku, bin Zakaria. Beliau adalah nabi. Makanya dikatakan, aduh alangkah baiknya kaumku, umatku mengetahui apa yang sudah diperbuat Tuhanku kepadaku, karena aku percaya kepada Isa. Artinya dia sudah satu tempat dengan Isa di langit yang kedua. Nah, apalagi Adam, apalagi ayahandanya Isa, tentu akan lebih hebat lagi daripada itu. Bukan bersalin rupa satu kali, bahkan berkali-kali. Makanya Isa hidup abadi, Adam juga hidup abadi. Adam membimbing dan menuntun putra-putra mahkotanya yang menjadi raja, yang menjadi khalifah, yang menjadi nabi di permukaan bumi. Itulah dia Jibril. Baik saudara, kita masuk lagi kepada Ayatul Kursi. Nah, ayat berikutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi baginya Adam tadi, baginya Tuhan tadi, kerajaan langit dan kerajaan bumi, dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Itulah kursi. Nah, jadi pernah itu Jibril ya berkata kepada Muhammad Nabi bin Abdullah. Itu nanti silakan buka di surat Luqman ayat 25. Apa kata Jibril kepada Muhammad? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Muhammad, coba kamu tanya kepada mereka itu, kaum-kaum tokoh-tokoh agama Yahudi Nasrani yang pada waktu itu sedang berkumpul-kumpul, tanya kepada mereka itu, siapakah pencipta langit dan bumi? Pasti nanti mereka mengatakan Allah. Allah. Akhirnya betul. Dalam perdebatan, dalam musyawarah diskusi itu, Nabi Muhammad menyempatkan mempertanyakan itu kepada mereka. Benar, mereka jawab Allah. Nah, maka apa kata Jibril? Kul, katakan hai Muhammad Nabi bin Abdullah, kulil hamdulillahi bal aksarhum la ya'lamun. Katakan hai Muhammad, yang menjadikan langit dan bumi itulah alhamdulillahi, yang ia nyata pada Adam. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Kebanyakan, tapi ada yang tahu, hanya disembunyikan. Kemudian bertanya lagi Muhammad kepada mereka, karena diajarkan oleh Jibril tadi,
walain sa'altahum man anzala minas sama'i ma'a fa'ayal adu mimba di mautiha. Tanyakan Muhammad, siapakah yang menurunkan hujan dari langit, yang menghidupkan bumi yang sudah matinya, kemudian bumi tadi menumbuhkan. Tanyakan pada mereka, siapa? La yaqulunallah, pasti mereka berkata Allah. Akhirnya Nabi Muhammad melakukan itu, menanyakan itu. Jawabnya benar, Allah. Akhirnya Jibril berikan pemahaman kepada Nabi Muhammad dan kepada mereka saat itu. Kul, katakan Muhammad Nabi bin Abdullah, kulil hamdulillahi bal aksarum la yaqilun. Katakan hai Muhammad, yang menurunkan air dari langit, yang menghidupkan bumi setelah matinya sehingga dia menumbuhkan, itu adalah alhamdulillahi. Kebanyakan mereka tidak menggunakan akal untuk berpikir, untuk mempelajari ini. Jadi alhamdulillah itu bagi Allah. Dia ada dalam dada Adam. Itu makanya kenapa para malaikat sujud kepadanya. Jadi kalau saudara-saudaraku ada acara rame-rame, kata orang Padang itu barale atau acara apapun, hari mendung, cukup tahu siapa yang menurunkan hujan. Siapa? Nah, minta tolonglah kepada beliau itu supaya hari tidak hujan dengan cara digeser ke tempat lain, saudaraku. Itu. Ini dibuka sedikit rahasianya sebagai bekal kita mengaji. Jangan sampai kita ngaji ini hanya omon-omon tapi tidak ada hasilnya, tidak ada faktanya itu. Tapi ingat, jangan sombong, jangan angkuh, jangan untuk kebanggaan, nanti tidak baik. Gitu. Nah, itulah kerajaan langit dan bumi itu, ya kursinya dia, kursinya Adam tadi. Adam itulah ayat, kerajaan itulah kursi. Jadi ayatul kursi. Al-Baqarah 255. Intinya itu, saudaraku. Gitu. Nah, kita masuk pada ayat berikutnya. Man zallazi yasfa'u indahu illa biiznihi. Artinya tidak ada syafaat. Tidak syafaat kecuali ada pada dia, dan tidak diberikan kecuali dengan izinnya dia. Wah, jadi syafaat itu ada di tangannya dia. Adam itu, saudaraku. Dialah yang memberikan syafaat, memberikan ampunan kepada kaum dan umat turunannya dia. Kalau mereka bersolawat, kalau kaum dan anak turunan ini menghubungkan rasa diri kepada Adam, akan diberikan syafaat, akan diberikan obat, akan diberikan solusi daripada kesulitannya. Itu. Makanya seketika kita mendengar kalimat innallaha wal malaikatu yusholluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat telah berhubungan kepada dia yang di atas nabi. Pangkatnya di atas nabi itulah rasul. Yang dirasulkan oleh Allah tidak nyata, ia nyata pada Adam. Alhamdulillah atau Ahmad itu ada pada Adam, saudaraku. Tidak pada Muhammad Nabi bin Abdullah. Apa hubungan Allah dengan Adam? Yaitu tadi, aku adalah bendahara tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku jadikan makhluk. Aku jadikan dia dari tanah liat yang kering melalui tanganku sendiri tanpa campur tangan malaikat. Di situ aku nyata padanya. Sehingga berkata aku kepada malaikat, jika aku sudah tiupkan rohku ke dalamnya. Dalam bahasa lain, jika aku sudah ada bersamanya, maka sujudlah kamu kepada dia, Adam. Maka semua malaikat sujud.
Karena malaikat tahu wujud serta Allah itu adalah Adam. Karena mereka tahu di dalam Adam itu, bersama Adam itulah Allah dan Rasulnya. Itu saudaraku. Nah, itulah hubungan Allah dengan Adam, yang statusnya adalah Rasul, yang dirasulkan. Di atas Nabi pangkatnya itu. Nah, sekaligus itu pula lah hubungan malaikat kepada Adam, kepada wujud serta Allah tadi. Maka innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu sudah benar. Ada dalilnya, ada ayatnya, tanpa hadis loh. Bukan Nabi Muhammad bin Abdullah yang dimaksud. Itu harus paham kita. Apa hubungan Allah kepada Nabi Muhammad? Tidak ada Allah berhubungan pada Nabi Muhammad. Yang berhubungan kepada Nabi Muhammad adalah Jibril, atau Adam, atau wujud serta Allah. Artinya tidak Allah langsung. Apa hubungan malaikat kepada Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada malaikat sujud pada Nabi Muhammad. Tidak ada. Itu pun yang menolong Muhammad ketika dalam kesulitan itu adalah para malaikat. Itu atas perintah Adam. Karena hak prerogatif kuasa malaikat adalah Adam, bukan Muhammad. Itu harus kita pahami, saudara. Maaf betul. Jadi tidak ada syafaat di sisinya kecuali ada pada dia. Dan tidak akan diberikan kepada siapapun kecuali bagi mereka yang menghubungkan rasa dirinya kepada beliau. Yaitu apa? Dengan taslima, dengan Islam. Islam itu artinya selamat, sejahtera. Bukan mereknya itu. Kepribadian manusia itu selamat. Kepribadian manusia itu sejahtera. Tidak ada dia menyakiti dirinya, keluarganya, kaum kerabatnya, dan orang lain. Tidak ada. Selamat, selamat, selamat. Itulah dia orang Islam. Bukan merek yang diceritakan di sini. Lalu bagaimana Pak Abu Fikri supaya kita jadi orang selamat, sejahtera, atau Islam tadi? Ya buka rumusnya, buka konsep kita. Dalam kajian kita kan ada itu. Islam itu titah daripada Allah. Sifat pada Muhammad. Wajib pada kita sifat itu. Sifat pada Muhammad itu artinya sifat pada orang yang membawa sifat. Jadi Muhammad itulah orang yang membawa sifat terpuji, bukan puji. Muhammad itu artinya orang yang membawa sifat terpuji, bukan puji. Apa maksudnya Pak Abu? Nah, Adam itu dalam dadanya adalah Ahmad, terpuji. Kalau Idris sampai Nabi Muhammad, dalam dadanya bukan terpuji, tapi puji. Termasuk dalam dada kita, puji. Beda kan? Terpuji dengan puji, beda. Baik dengan terbaik, beda. Itu harus kita pahami. Jadi dalam dada Adam itulah terpuji, dalam dada Idris sampai Nabi Muhammad termasuk kita adalah puji. Nah, jika kita ingin berhubungan dengan Adam ayahanda kita, biar kita diberikan syafaat, kelonggaran hidup, pertolongan hidup, maka jadilah kita Islam. Hidupkanlah sifat puji tadi. Isi adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya benar. Yang benar adalah Allah dan Rasulnya. Kalau kita ini tidak benar, harus siap dibenarkan, harus siap diperbaiki, harus siap diberi petunjuk. Kalau tidak mau apa boleh buat, terserah. Jadi ayahanda Adam itu kalau menunjuki kita, itu melalui rasa batin kita ada di sini. Tidak mempan melalui istri, anak, dan orang lain. Jadi kalau ada orang memberikan arahan nasihat yang baik dan benar, jangan disusahkan. Jangan dibohongi, jangan diingkari. Nanti kita akan mengingkari ayat dalam dada ini. Sekaligus mengingkari Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Itu sidik. Kemudian amanah. Kita adalah kepercayaan Allah dan Rasul melalui anak Adam.
melalui ayahanda Adam. Ayahanda Adam itu percaya dengan kita. Makanya dia mengayomi dari Idris sampai Muhammad, sampai kita diayomi, dibina, dididik, diarahkan kita ini. Dipercaya untuk menampung amanah sebagai khalifah di muka bumi. Itu. Terutama bumi kecil ini. Dipercaya untuk kita memperbaiki diri kita. Setelah baik diri kita, dipercaya untuk memperbaiki orang lain. Itu amanah. Kemudian tabligh. Tabligh itu menyampaikan suara kata Allah. Mempertunjukkan perbuatan dan kenyataan Allah pada kaum dan umat. Nah, kalau kita sidik sudah, amanah sudah, tabligh sudah, maka fatonah itu akan muncul sendiri. Cerdik lagi bijaksana itu akan muncul sendiri. Kenapa? Dibimbing oleh Allah dan Rasul melalui ayahanda Adam. Makanya kita perlu bangun di malam hari, berdiskusi, berdialog dulu, bercengkrama. Nanti akan dia berikan informasi kepada kita. Sampaikanlah ini, sampaikanlah ini. Jangan membenci orang, jangan menyalahkan orang, jangan menjatuhkan orang, jangan menjelekkan orang. Berjalanlah dengan pendirianmu sendiri. Karena kita punya amaliyah, orang pun punya amaliyah, tanggung jawab masing-masing. Itu. Nah, jadi syafaat itu ada di ayahanda Adam untuk semua kita. Termasuk wanazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar itu. Itu Al-A'raf ayat 43. Ku cabut pikir hati dada mereka. Seketika kapan? Seketika mereka berada di suatu tempat di bawahnya ada air. Di mana itu? Di Sidratul Muntaha, di surga, di aras. Seketika kita merasa di Sidratul Muntaha, di surga, di aras, waktu itu dicabut pikir hati dalam dada kita, saudaraku. Bagaimana cara merasa berada di Sidratul Muntaha, di surga dan di aras itu Pak Abu Fikri? Caranya, temui sang pemilik. Sang pemilik Sidratul Muntaha itu siapa? Sang pemilik surga itu siapa? Sang pemilik aras itu siapa? Tuhan. Itu sang pemilik. Dia dipercayakan oleh Allah untuk memiliki. Itu Adam tadi, saudaraku. Caranya, allazina yazununa mulaku rabbihim. Ya. Orang-orang yang rasa dirinya sudah menyatu dengan Rasul, dengan Allah yang nyata pada Adam. Artinya mereka sudah bertemu dengan Tuhan saat itu. Wa anahum ilahi roji'un. Dan pada saat itu juga sungguh dia sudah kembali kepada Tuhannya. Nah, kalau sudah kembali kepada Tuhan, otomatis sudah di Sidratul Muntahanya, sudah di sorganya, sudah di arasnya. Di bawahnya ada air. Dicabut dari hati, saudaraku. Tidak ada kebencian, tidak ada iri dengki, tidak ada kesombongan, tidak ada apa-apanya kita ini, saudaraku, tidak ada. Itu. Nah, mohonlah kepada beliau supaya kita selalu dibimbing. Hari ini kita tidak sombong, mungkin besok akan sombong. Hati-hati kita. Karena iblis selalu mengintip, mengintai, mencari celah dan peluang untuk kita bisa rapuh dan jatuh. Sebagaimana dia pernah jatuh. Jangan lupakan Adam sebagai ayahanda. Jangan lupa sujud kepada beliau. Karena iblis begitu hebat ibadahnya 3000 tahun. Taat dan khusyuk, tapi hancur ibadahnya. Hancur akidahnya. Hancur amaliyahnya. Karena satu sebab, tidak sujud kepada Adam, saudaraku. Oke. Nah, kita lanjut lagi ayat berikutnya. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Nah, ayahanda Adam itu tahu apa yang ada di antara dua tangan kita. Ya. Baina aidihim, ternyata di antara dua tangan mereka. Tahu dia isi hati kita. Suara hati kita yang terhalus sekalipun dia tahu.
Makanya pada surat Al-Hadid ayat 4 di akhir itu, kalau saya tidak salah, ada kalimat yang berbunyi innahu ya'lamukum bizati sudur. Dia mengetahui tentang dirimu itu melalui zat yang dalam dadamu, tepatnya di hatimu, itulah ruh. Tahu dia, karena ruh itu dah bagian daripadanya. Siapa? Alhamdulillah. Di mana? Dalam dada Adam, ayahanda kita. Gitu. Dan dia tahu pula apa yang terjadi di depan kita, di belakang kita, kiri kanan kita, dia tahu. Maka selalulah kita meminta kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, kemudahan-kemudahan, agar kita selamat, saudaraku. Karena kita tidak tahu kita ini selamat atau tidak. Karena dia punya takdir, punya ketetapan. Selalulah minta kebaikan, kebenaran, keselamatan kepadanya. Mudah-mudahan kalau takdir kita tidak baik, akan diperbaiki oleh dia. Kan dia yang punya pegang. Dia yang punya kuasa. Itu yang terjadi pada anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir di hadapan Musa. Kan ada anak kecil itu dibunuh oleh Nabi Khidir. Nah, sampai Musa bertanya, kenapa engkau bunuh anak yang tidak berdosa? Ya balita. Dijawab oleh Khidir, dia ini bajingan. Takdirnya adalah ahli neraka. Tetapi ayah bundanya minta agar mereka satu di dunia, satu di akhirat, satu dalam surga. Tidak bisa terjadi kalau dia adalah bajingan. Takdirnya ahli neraka, kecuali dia harus mati waktu anak-anak. Itu, hai Musa, kau paham itu. Jadi tidak semua kejadian buruk itu buruk, saudaraku. Bisa jadi efek akhirnya, endingnya kata orang sekarang, baik. Maka bersabarlah seketika kita mendapatkan musibah. Boleh jadi itulah untuk mengajak kita kepada baik. Oke. Nah. Kemudian wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bimasya. Mereka itu, kamu semuanya, kata Allah dan Rasul. Tidak ada yang tahu tentang ilmunya Adam ini. Tidak ada yang tahu. Illa bimasya, kecuali mereka yang ditunjuki, yang dikehendaki dapat. Nah, bersyukurlah kita walaupun dapat setetes ini. Bersyukurlah kita, saudaraku. Karena dengannya kita tahu kenapa malaikat sujud kepada Adam. Apa dosa malaikat? Tidak ada. Yang adalah ketaatan-ketaatan. Malaikat tidak pernah sekalipun berdosa. Dia sujud kepada Adam. Tapi iblis, siapa yang mampu menandingi ibadahnya iblis? Nabi dan Rasul pun tak mampu menandingi ibadah iblis. 3000 tahun beribadah yang khusyuk, tawaduk di hadapan Allah Rasul. 3000 tahun itu pupus, saudaraku, hancur semuanya karena tidak sujud kepada Adam. Kan tidak ada Nabi dan Rasul umurnya 3000. Sementara iblis itu beribadah 3000 tahun, saudaraku. Beruntunglah kita tahu apa itu Adam dan siapa beliau. Kita sujud kepadanya dengan cara menyuarakan suaranya, mengatakan kata perbuatannya di alam semesta ini yang dituntunkan oleh ananda kesayangannya Muhammad bin Abdullah, Rasul dan Nabi. Ikutan kita. Itu, saudaraku. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah itu adalah anak kesayangannya, putra mahkotanya, keagungannya. Makanya Nabi Muhammad itu dibimbing dari dalam kandungan, dibimbing oleh Adam itu. Dibedah dadanya di usia 5 tahun. Didampingi waktu mau Isra wal Mi'raj. Pokoknya semuanya itu. Bahkan diberikan wahyu yang meliputi awal dan akhir, zahir dan batin. Tidak sama dengan nabi-nabi lain. Momennya kapan itu Pak Abu? Sewaktu Nabi Muhammad dirangkulnya 3 kali
di Gua Hira. Sehingga dengan itu tertransferlah pengetahuan Allah dan Rasul kepada Muhammad, awal dan akhir, zahir dan batin. Dia tahu. Berarti Nabi Muhammad itu tidak omon-omon. Dia tahu. Bahkan cerita Adam ini sampai cerita dirinya Muhammad, sampai akhir nanti Muhammad tahu. Karena diberitahu oleh ayahandanya Adam. Juga ayahanda kita. Ayat berikutnya, wasi'a kursus samawati wal ard. Kekuasaannya beliau itu sangat luas, meliputi langit dan bumi. Meliputi langit dan bumi, saudaraku. Kalau sebatas kalimat ini belum jelas itu. Ingin tahu kita sebesar apa kerajaannya Allah dan Rasulnya kepada Adam. Satu hari di sana itu 50.000 tahun di sini, saudaraku. Satu tahun kan 360 hari. Dikali 50.000 tahun, berapa itu? Sebegitulah besar kekuasaan dan kerajaannya beliau. Meliputi segala-galanya, termasuk meliputi diri kita hari ini. Itu yang harus kita pahami, saudaraku. Besar kursinya beliau itu. Besar kerajaan beliau itu. Beliau adalah maha agung atas segala-galanya. Dipertuang agung oleh Allah dan Rasul. Maka seketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih dia, yang penyayang dia. Yang dengan nama Allah itu, siapa dianya? Alhamdulillah. Alif Lam itu Allah, hamdu adalah beliau. Alhamdulillahi, bagi Allah dia dipertuang agung atas alam semesta. Tetapi Allah dan Rasul tidak nyata, melainkan nyata ia pada Adam. Itulah kebesaran Adam, saudaraku. Oke. Ayat berikutnya adalah wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Tidak ada kesulitan baginya untuk menjaga semuanya. Sesungguhnya dia itu adalah tinggi dan besar. Tinggi dan besar fisiknya, ya. Tapi lebih tinggi lagi paham dan maknanya, kekuasaannya di hadapan Allah dan Rasul. Gitu, saudaraku. Oke, cukup ya. Ya, sudah jam berapa ini? Udah hampir jam 4. Jam 4 kurang 10 menit. Jadi, ya itulah yang bisa saya sampaikan sebagai informasi daripada Allah dan Rasul kepada kita semuanya. Mohon diterima, direnungkan, dijadikan bahan pertimbangan. Jangan dulu diamalkan, pelajari dulu. Kalau sudah diamalkan, pegang teguh-teguh. Insya Allah kita akan selamat, saudaraku, menuju Allah dan Rasulnya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.